Halo everyone, perkenalkan nama aku Aprilian Hamidayana dari Universitas Muhammadiyah Metro Prodi Bimbingan dan Konseling semester 1. Di video ini aku ngebahas tentang efek atau dampak negatif karena terlalu sering begadang bagi kesehatan tubuh kita. Why? Mengapa aku ingin ngebahas ini? Karena banyak banget di luar sana, khususnya orang-orang zaman now, itu beranggapan bahwa begadang hal yang wajar, hal yang biasa dilakukan, padahal itu benar-benar bahaya. Mereka melakukan begadang karena alasannya bekerja, scroll TikTok, nyelesain tugas kuliah, terus apa lagi? Cetak sama doi, teleponan sama doi, dan lain-lain. Dulu aku sering banget begadang sampai jam 1, kadang jam 2, jam 3. Itu melakukan apa ya? Hal yang bener-bener gak penting menurut aku. Aku dulu nih teleponan sampai malam, chatan sampai malam sama siapa ya? Sama temen-temen aku, ya temen ya ada. Ya temen, pokoknya temen. Temen, khususnya temen lah ya. Lalu setelah aku nonton video di YouTube tentang dampak negatif dari terlalu sering begadang, dan aku baca-baca di internet juga, bahaya banget nih, nggak bisa dilanjutin. Jadi karena aku lebih sayang diri aku, lebih sayang tubuh aku daripada sayang mereka teman-teman aku, dan pokoknya semua kegiatan kayak misalnya scroll TikTok, aku lebih mementingkan tubuh aku. Jadi untuk kalian yang masih begadang, tolong tonton video ini sampai selesai, karena di sini kalian akan mendapatkan insight tentang dampak negatif dari terlalu sering begadang. Yang pertama ada kulit menjadi kusam. Ya bener banget, saat kita begadang atau saat kita kurang tidur tuh menyebabkan kulit kita tuh menjadi kusam atau lebih gelap dan menyebabkan penuaan dini. Itu dikarenakan kadar kortisol kita itu meningkat, dan hormon memicu peradangan di kulit dan membuat kulit kita itu menjadi lebih gelap. Aku dulu saat aku sering begadang, kan aku tadi udah bilang kan, udah mengakui bahwa aku sering begadang. Itu siangnya itu kalau kan aku nggak satu rumah sama orang tua nih. Ya, kalau malah jadi curhat nih, banyak nggak satu rumah, jadi kan orang tua aku nggak tahu kalau aku begadang atau enggaknya. Terus waktu kita siang kita ketemu, itu orang tua bilang, kamu begadang terus ya? Kenapa kok bisa tahu? Itu mata kamu tuh ada mata monyet. Mata panda, terus kulit itu kayak lebih gelap, kusem loh, gelap ya nggak apa-apa gelap, ini kusem banget dulu aku nih. Terus aku dimarahin habis-habisan. Setelah itu aku stop, aku nyari tahu, aku search di Google apa sih dampak dari begadang itu. Emang ternyata itu salah satunya. Jadi untuk kalian yang perawatan, yang skincarean sampai mahal-mahal, skincarean sampai mahal-mahal, udah deh berhentiin begadangnya. Sayang duitnya kan, kita udah beli skincare mahal, malah begadang, dihancurkan dengan begadang. Apalagi begadangnya nggak penting. Stop ya, lanjut. Yang kedua ada penurunan daya ingat atau menjadi pelupa. Karena saat tidur nyenyak, otak itu merekam berbagai hal yang dipelajari dan dialami seharian. Apa yang kita lakukan seharian itu terekam di otak kita, dan itu dialami seharian ke dalam ingatan jangka pendek. Terus hal ini memungkinkan otak memproses dan menguatkan daya ingat secara optimal. Tidur juga membuat saraf-saraf otak yang menyimpan memori mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri sehingga bisa bertugas dengan baik pada hari kelanjutannya. Namun ketika kita kurang tidur itu, proses penyimpan memori ke dalam ingatan jangka pendek menjadi terganggu. Jadi akibatnya daya ingat menurun dan membuat kita pelupa. Bener sih, aku dulu waktu sering begadang itu menjadi pelupa. Sampai sekarang masih pelupa, nggak tahu efeknya atau emang udah keturunan orang pelupa, atau emang daya ingat aku nih melemah. Aku nih, kalau teman-teman deket aku pasti tahu aku orangnya pelupa. Misal naruh kontak motor itu baru 1 menit udah lupa. Kontak motor aku di mana ya? Pasti teman-teman bilang pikun gitu. Ya, jangan patut dicontoh. Jadi stop ya, yang begadang stop, jangan dilanjutin. Mau pikun sebelum waktunya? Gak mau kan? Lanjut. Yang selanjutnya ada hilangnya konsentrasi. Ya bener banget teman-teman, saat kita
kurang tidur atau saat kita kebanyakan begadang, terlalu sering begadang itu mengakibatkan ya terganggunya konsentrasi kita. Apalagi kan kalau malam itu kan kita waktunya tidur, jadwalnya kita orang tidur. Nah kalau siang atau pagi sampai sore itu kita beraktivitas, dan saat kita beraktivitas itu harus melibatkan pikiran dan harus menggunakan pikiran yang segar untuk mengingat sesuatu saat kita bekerja. Paham nggak? Harus paham dong. Nah apalagi nih waktu aku dulu waktu awal kuliah, aku kan kalau awal masuk kuliah itu kan ada yang namanya Mas Tama kalau di Muhammadiyah, Mas Tama, dan itu kayak ospek gitu loh, kayak ospek. Terus setelah itu karena aku begadang malamnya, terus paginya itu aku bawanya ngantuk, bawa motor nih nggak konsen sama sekali, bawanya ngelemes ngantuk sampai lupa nggak bawa masker, terus dicegat polisi. Duh, untung polisinya baik, mau sungkeman dulu sama polisinya. Oh my god, wow. Dah, pokoknya kalian yang besoknya mau beraktivitas malamnya jangan begadang, tapi jangan dianjurkan begadang, emang begadang nih nggak baik. Udah, jangan begadang, lanjut. Yang keempat itu ada menyebabkan penyakit jantung. Penyakit jantung, teman-teman, dengerin. Para ilmuwan menjelaskan bahwa gaya hidup modern seperti saat ini membuat orang menunda waktu tidurnya. Yang seperti aku bilang tadi, bahwa orang-orang zaman now ini kayak mewajarkan begadang, kayak udah jadi hal biasa gitu loh. Dan padahal itu menyebabkan penyakit jantung. Ahli menyebutkan kekurangan waktu tidur berdampak pada ketidakseimbangan dua hormon. Hormon apa ya ini? Yang mengatur pola makan kita, yaitu ada dua hormon nih, ada grelin dan leptin. Apa sih grelin itu? Jadi grelin itu merupakan hormon yang merangsang kita untuk selalu makan. Bener sih, waktu kita begadang itu bawaannya emang pengen lapar, pengen ngemil gitu loh. Tapi berhubung aku nggak punya cemilan waktu itu, mungkin aku ya gini efeknya, nggak ada gemuk-gemuknya juga sih. Biasanya kan banyak orang yang beranggapan bahwa orang begadang, orang ngemil makan malam itu gemuk. Tapi kan aku kalau begadang aku nggak makan, aku nahan lapar. Ini grelin ya. Terus yang kedua itu ada leptin. Leptin merupakan penyeimbangan grelin, yaitu hormon yang membatasi keinginan kita untuk makan. Nah loh, pada saat begadang orang cenderung untuk selalu ingin makan. Bener nggak? Bener apa bener? Ya bener lah, karena nggak ada bener atau salah. Aku bilangnya bener atau bener. Nah, yang kelima ada mudah terserang diabetes. Karena pada dasarnya tubuh juga membutuhkan istirahat yang cukup dan stamina tubuh tetap terjaga. Namun ketika kualitas tidur tidak terjaga, maka kemampuan memproses glukosa itu mengalami penurunan secara drastis. Hal tersebut dapat memicu resiko diabetes semakin besar. Wah, bahaya banget kan? Cukup, jangan begadang. Oh, pokoknya di obrolan kali ini, enggak di video ini nih, aku bener-bener ngomong ke kalian, aku bener-bener apa ya? Apa sih mau bahasanya nih? Enggak, kok menasehati sih? Oh iya, doa ya, menasehati supaya kalian jangan begadang, dan bilangin ke orang tua kalian yang sering begadang, jangan sering begadang, itu bahaya banget. Sayang orang tua kan, sayang diri sendiri juga kan, jangan begadang. Yang terakhir ada membahayakan tubuh sehingga mengakibatkan kematian. Wow, ngeri banget kan? Karena kalau kita jarang tidur atau kurang tidur atau sering begadang, itu bisa mengakibatkan penyakit stroke, diabetes, seperti yang aku bilang tadi, serangan jantung, gagal jantung, meningkat detak jantung, terus tekanan darah tinggi, dan lain-lain. Jadi stop, jangan dilanjutkan begadangnya teman-teman. Sayangi tubuh Anda seperti Anda menyayangi siapa? Menyayangi doi? Enggak dong. Kalau doi sama diri sendiri sayangan mana sih? Sayang diri sendiri kan, nggak lebih sayang ke doi, karena doi ini ibaratnya cuma apa sih, selingan aja. Shopee aku bunyi.
Nah, itu teman-teman dampak negatif dari begadang. Dan untuk kalian semua, semoga yang begadang, yang kemarin-kemarin begadang bisa berhenti. Ya kalau belum bisa berhenti langsung sih, aku pernah ngerasain, mungkin bertahap lah, berkurang gitu. Kalau misalnya tadi malam begadang, ya besok jangan begadang, besoknya lagi ya setelah up to you. Tapi kalau bisa sih jangan begadang ya. Soalnya kata Rhoma Irama gini, begadang boleh saja kalau ada perlunya. Begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Saya Afrilin Hamidayana. Terima kasih telah menonton video saya sampai awal dari akhir. Jangan lupa like dan komen, karena like dan komen kalian tuh penting banget buat nilai saya. Terima kasih, dadah.